Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang penulisnya adalah Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan kita kali ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Ini sungguh merupakan satu tanda dari umat Kristen yang sejati yang luar biasa, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dunia tidak dapat dengan mudah mengerti akan hal ini. Mengapa? Karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dendam, yang suka balas-membalas. Bahkan senantiasa diajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dengan tindakannya. Apa yang ditanam itu, itulah yang akan dituai. Coba bayangkan hidup Anda sendiri. Bukankah Anda sendiri mempunyai pergumulan untuk menerima kenyataan ini? Bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Ini tidak masuk akal. Namun kita melihat bahwa inilah sifat Allah sendiri yang telah berusaha untuk menjangkau dunia yang memberontak kepadanya. Manusia telah berdosa dan melanggar hukum Allah. Namun Tuhan masih tetap menjangkau terus kepada manusia dengan segala kebaikannya. Dia tetap memberikan hujan kepada orang baik maupun orang jahat. Yesus tetap datang ke dunia ini untuk mati bagi semua orang berdosa. Walaupun manfaat dari kematiannya hanya dinikmati oleh mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kemenangan Yesus atas dunia ini bukanlah ditempuh dengan kekerasan, melainkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kemenangan orang Kristen adalah dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan kepada kita satu cara dalam berperang melawan kejahatan dengan memberikan suatu senjata yang ampuh, yaitu senjata berbuat kebaikan. Kita tidak boleh mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, melainkan hanya dengan kasih kekristenan sejati. Hanya dengan inilah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan melawan musuh dalam kehidupan kita. Kasih-Nya akan mengalahkan kuasa doa. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki kasih kekristenan sejati tersebut? Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dapat mengasihi semua orang, termasuk yang memusuhi kita sekalipun. Apapun yang orang buat kepada Anda, apapun itu merupakan suatu kritik, fitnah, cerca maki, penipuan, tetaplah kasihi mereka dan tetaplah doakan mereka. Dengan kuasa Tuhan, Anda dapat digunakan Tuhan untuk menjamah hati mereka agar datang kepada Tuhan. Kiranya kita dapat berhasil mengalahkan kejahatan dengan kebaikan hanya dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.